Prabowo ini adalah presiden nebeng, guys. Dia nebeng Jokowi, nebeng Gibran. Ternak mul pada kecewa dan pada menyerang Pak Prabowo. Untuk kalian ketahui, saya bukan pemilih Prabowo. Saya anak Abah, sudah tenar di mana-mana. Wajah saya ini anak Abah. Tapi dari ucapanmu itu membuktikan benar bahwa Pilpres kemarin Pak Jokowi mengintervensi, ikut cawe-cawe yang selama ini nggak kalian akui. Sekarang begitu Pak Prabowo memberikan abolisi dan amnesti, apalagi kepada Tom Lembong yang tidak terbukti makan uang korupsi, kalian pada keluar pada nyanyi, kalau nggak kena Pak Jokowi kamu nggak akan jadi presiden. Kemarin kemana aja ente? Waktu sidang di KPU segala semuanya mengatakan tidak ada intervensi Pak Jokowi, ya lupa Gibran itu merubah konstitusi, lupa. Kembalikan Pak Jokowi untuk memimpin negara Republik Indonesia ini. Kembalikan Pak Jokowi untuk menjadi pemimpin lagi. Aduh, ya Allah ya Karim. Pak Presiden Prabowo, hati-hati Pak. Sekarang propaganda ada di mana-mana Pak. Kami pendukung Pak Anies nggak ikut-ikut ya Pak. Tengok si betina nih Pak. Auran ini peletnya kuat kali Pak. Sampai bawa-bawa negara Malaysia, dia nggak tahu diri itu. Indonesia nggak bisa disediakan lapangan pekerjaan. Banyak saudara-saudara kita kerja di Malaysia. Sama saya aja juga kerja di Malaysia ini. Woi betina. Kami gaji kena ringgit bukan kena rupiah. Percaya ini Malaysia itu satu rumpun sama kami. Saya juga Melayu, takkan hilang Melayu di bumi. Allahu Akbar. Enak aja kau bawa negara orang. Kalian nampak kan? Aura misterinya nampak kali ya. Ini kalau ilmu, kakak ini ilmu hitam. Aura misteri gunung berhantu kuat kali. Dan tentunya para netizen memberikan tokokan-tokokan mautnya terhadap Tormul yang sampai saat ini masih merasakan kekecewaan yang begitu berat terhadap Pak Prabowo karena membebaskan Pak Tom Lembong dan juga Pak Hasto. Kita tahu sendiri bahwa Pak Tom Lembong dan juga Pak Hasto ini adalah musuh Pak Mulyono. Dan wajar jika ternak-ternaknya Pak Mulyono ngamuk jika kedua orang tersebut dibebaskan. Karena kedepannya bisa saja membuat majikannya dalam bahaya. Makanya ternak-ternak Mulyono tidak pernah berhenti untuk bersuara dan bahkan mendesak Pak Prabowo agar dilengsarkan. Dan ada juga yang bersuara bagaimana agar Pak Jokowi dijadikan presiden lagi. Saya kira ternak Mulyono ini betul-betul cara berpikirnya sudah di luar nalar. Nah sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama baiknya kita lanjut saja videonya seperti apa dan bagaimana komentar-komentar yang sangat menohok dari netizen. Nohok dan cerdas. Saya tidak terima itu. Jadi hukuman ini harus dipastikan. Wih, ngomongin hukum, tatanan hukum yang merusak aja junjungan Anda kok ngomongin hukum. Kenapa kemarin tatanan hukum dirusak, dirubah, dilemahkan sama junjunganmu itu kamu tidak bersuara? Sekarang mau hukum ditegakkan. Apanya yang ditegakkan? Ya, kebodohan yang ditegakkan. Suarakan yang benar-benar aja sih. Masa kamu nggak bisa melihat? Kalau memang hukum dari kemarin itu tidak dilumpuhkan, tidak dirusak sama junjunganmu, Gibran lo nggak masuk untuk mendaftar jadi wapres. Tahu nggak? Hukum. Dasar bersuara yang berhak menyampaikan aspirasi dan mengklaim itu sebagai aspirasi rakyat adalah kami, bukan mereka. Lantas kenapa mereka?
yang kelihatan tidak tahu malu, tidak tahu diri. Kalian kalah, sudah dikasih hati, minta jantung, tapi masih se-ekstrim itu menghujat kami. Kalian memang dasar orang-orang yang tidak punya malu. Iya, beda zaman Pak Jokowi dengan zaman Pak Prabowo. Pak Jokowi memberikan gerasi kepada yang jelas-jelas merugikan negara. Sedangkan Pak Prabowo memberikan amnesti dan abolisi kepada korupsi yang tidak ada kerugian negaranya. Apalagi bicara Tom Lembong tidak ada mensrea. Dan kalau bicara penegakan korupsi di zaman Pak Jokowi, kita paham semua lah. Indeks persepsi korupsi malah stagnan. KPK dilemahkan. Kejaksaan Agung tidak jelek ininya, kinerjanya. Malan parcok. Parcok boleh ya, parcok eranya dari Pak Jokowi. Jadi ayo cerdas, jangan para termul pendukung Pak Jokowi ini, ayo cerdas. Mari kita dukung pemberantasan korupsi, siapapun itu. Rakyat 58% tidak tinggal diam. Cukup setengah periode aja. Berapa Jokowi? Alah, mul. Maksudmu mau melengsarkan Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia? Berarti kau satu geng lah sama ini ya kan? Walaupun saya menyuarakan untuk melengsarkan Prabowo Subianto, itu ada alasannya. Karena Bapak Prabowo membela koruptor. Presiden yang membela koruptor tidak layak untuk didukung. Tidak layak untuk memimpin NKRI. Tom Lembong dikasih abolisi, dia yang menangisi. Nggak bisa aku mau ngomong apa lagi nih, ketawa aja lah udah. Satu geng kalian ya mau melengsarkan Pak Prabowo ya. Yang pilih kau, yang melengsarkan kau gitu. Yang kau pikirnya negara ini punya opungmu. Lengser aja kau. Aku walaupun nggak ku pilih, nggak mau kali aku itu lengser. Jadi pikiranmu kalau Pak Prabowo lengser, Gibran jadi presiden. Amit. Nggak mau aku jadi ternak. Cukup kau aja lah sama gengmu yang tadi. Mul ter. Kader PSI ajak lengserkan Prabowo Subianto dari kursi presiden. Ngapain sih ngajak-ngajak untuk lengserkan Prabowo Subianto? Emang kalian sudah nyesal sekarang? Nikmatin aja. Toh juga itu kan pilihan kalian. Kalian menemui Pak Jokowi membahas apa? Melengsarkan Pak Prabowo. Pak Jokowi juga kan mendukung Pak Prabowo. Terus kenapa kalian sekarang menyesal ngajak-ngajak orang untuk melengsarkan Prabowo? Ya. Terus kalau Prabowo nanti lengser, yang jadi presiden siapa? Wapres Mas Gibran. Udah nikmatin aja pilihan kalian. Disyukuri. Gak usah ngajak-ngajak untuk lengserkan Prabowo. Ya. Pak, apa keahlian Mulyono waktu jabat? Plonga-plongo, mancela-mencele, plonga-plongo, tololnya bebel, cengengesan, ngutang, belusukan, dan ngibul. Ngutang, belusukan, dan ngibul. Ngibul. Utang. Dungunya nggak ada lawan.